Erik ten Hag, lupakan Brighton, saatnya MU fokus pada West Ham. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, mengingatkan timnya untuk segera melupakan kekalahan mereka dari Brighton dan Hove Albion tengah pekan ini. Ten Hag ingin MU mencurahkan fokus mereka pada laga kontra West Ham. Manchester United dijadwalkan akan tandang ke markas West Ham United di London Stadium, Senin, 8/5 dini hari WIB. Jelang pertandingan tersebut, United dibayangi oleh kekalahan mereka di markas Brighton dan Hove Albion tengah pekan ini. Mereka kalah 1-0 karena gol penalti di penghujung babak kedua. Menanggapi hal tersebut, Erik ten Hag mengingatkan pasukannya untuk melupakan hasil mengecewakan tersebut. Ten Hag ingin timnya mengalihkan fokus untuk menumbangkan The Hammers. Setiap kali pada musim ini ketika kami menelan kekalahan, kami bangkit kembali. Jadi, saya mengandalkan para pemain dan tim saya untuk melakukannya lagi. Jadi, tidak ada waktu untuk tetap berada dalam suasana hati seperti ini, ujar Ten Hag kepada MU TV. Kami akan menghadapi laga melawan West Ham United, dan kami semua akan fokus pada laga tersebut. Kami akan mempersiapkan diri, membuat rencana yang baik. Para pemain harus bertanggung jawab dan mereka akan melakukannya, saya yakin akan hal itu. Mereka harus melakukannya dan mereka bisa melakukannya, karena kami memiliki bukti musim ini bahwa setiap kali kami mengalami kekecewaan, mereka bangkit kembali, tutup manajer asal Belanda tersebut. Update penjualan Manchester United, kans Jim Ratcliffe dan Sheikh Jassim sudahi dominasi Glazer. Mekanisme penjualan Manchester United oleh Glazer Family kini makin mendekati waktu akhir penentuan. Glazer Family yang diketahui sebagai pemegang saham terbesar Manchester United dalam waktu dekat akan mengambil keputusan penjualan klub di bulan ini. Soal keputusan mendadak Glazer Family ini tidak lepas dari negosiasi yang dilakukan para calon pemilik Manchester United dalam mengajukan tawaran. Mekanisme penjualan Manchester United oleh Glazer Family kini makin mendekati waktu akhir penentuan. Glazer Family yang diketahui sebagai pemegang saham terbesar Manchester United dalam waktu dekat akan mengambil keputusan penjualan klub di bulan ini. Soal keputusan mendadak Glazer Family ini tidak lepas dari negosiasi yang dilakukan para calon pemilik Manchester United dalam mengajukan tawaran. Rumor itulah yang membuat posisi miliarder Inggris itu tak terlalu populer di mata penggemar, namun dengan keputusan terbarunya ini, Ratcliffe barangkali bisa memulihkan citranya yang sempat tercoreng. Saat tabir misteri yang menyelimuti tawaran Sir Jim Ratcliffe mulai terkuak, lain halnya dengan yang terjadi di kubu sang rival. Detail tawaran yang diajukan Sheikh Jassim Hamad Al Thani belum banyak diketahui publik. Bahkan besaran nilai yang diajukan bankir Qatar itu pun masih menjadi tanda tanya. Yang pasti, Sheikh Jassim menginginkan kendali penuh kala membeli Manchester United. Ia tak ingin, dari awal, keluarga Glazer bertahan di Old Trafford lebih lama lagi. Selain itu, Sheikh Jassim juga berjanji akan menghapus utang klub. Ia akan membayar utang klub yang mencapai hampir 1 miliar pound sterling dengan dana pribadinya. Sheikh Jassim juga berkenan melakukan perombakan besar untuk Old Trafford dan Carrington yang usang. Ditanya soal masa depan, Marcel Sabitzer akui masih abu-abu. Gelandang Manchester United, Marcel Sabitzer, menghadapi penantian yang tidak menentu mengenai masa depannya karena ia belum berbicara dengan manajer Bayern Munich, Thomas Tuchel. Erik ten Hag mencari pengganti Christian Eriksen di bursa transfer musim dingin karena harus absen selama kurang lebih 3 bulan akibat cedera pergelangan kaki yang serius. Marcel Sabitzer datang sebagai pemain pinjaman dari Bayern Munich selama setengah musim untuk mengisi kekosongan tersebut dan sejak saat itu, pemain internasional Austria tampil apik dan menjadi pemain reguler di paruh kedua musim ini. Kembalinya Eriksen ke kondisi fit, mengakibatkan berkurangnya waktu bermain pemain berusia 29 tahun itu dan dengan sekitar 4 pekan tersisa di musim ini, sebuah keputusan harus diambil terkait masa depannya. Belum lama ini, Sabitzer mengakui bahwa ia belum mendiskusikan masa depannya dengan manajer Bayer, Thomas Tuchel. Tentu saja, belum ada kontak apapun hingga saat ini,
Karena mereka memiliki banyak hal yang harus dikerjakan dan begitu juga kami, kata Sabitzer kepada Sky Germany. Semua orang fokus pada tugas masing-masing. Kami akan mendiskusikan dan menganalisis semuanya dengan tenang dan melihat kemana arahnya. Sepertinya Sabitzer akan kembali ke Munchen namun tidak akan langsung menjadi pilihan utama di timnya. Peluangnya untuk mendapatkan menit bermain secara reguler jauh lebih baik di Manchester, namun masih harus dilihat apakah United akan mengontraknya secara permanen. Napoli disebut terbuka lepas Kim Min-jae ke Manchester United. Napoli dilaporkan terbuka untuk melepas Kim Min-jae ke Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023 yang akan dibuka pada Juni bulan depan. Usai direkrut dari Fenerbahce seharga 18 juta euro musim panas kemarin, Kim Min-jae mampu menjadi salah satu figur kunci di balik kesuksesan Napoli dalam menjuarai Scudetto Serie A musim ini. Bek asal Korea Selatan itu telah tampil di ajang Serie A sebanyak 32 kali, dengan kontribusi 2 gol dan 2 assist untuk Il Partenopei. Berkat penampilan impresifnya di kota Naples, Kim pun kini menjadi incaran sejumlah raksasa Eropa, salah satunya adalah Manchester United. MU disebut rela menggelontorkan dana hingga 60 juta euro, untuk memboyong Kim ke Old Trafford menggantikan Harry Maguire yang sudah tak punya masa depan lagi bersama klub. Melansir laporan terbaru dari Corriere dello Sport, Napoli dikatakan terbuka untuk mendengar penawaran dari Manchester United. Kubu Il Partenopei berkenan untuk melepas Kim ke MU asalkan setan merah benar-benar bersedia menebus sang bek dengan harga yang tinggi. Dengan sudah menjuarai titel Serie A bersama Il Partenopei, Kim bisa saja tertarik untuk pindah ke MU meski baru ada semusim bermukim di Stadion Diego Armando Maradona. Jika resmi pindah ke Old Trafford, maka Kim akan mengikuti jejak Park Ji-sung sebagai pemain Korea Selatan kedua yang bermain untuk Panji Man United.